Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rezim Jokowi diprediksi jadi musuh bersama di tahun 2024. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab HRS Aziz Yanuar memprediksi rezim Jokowi maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada pemilu 2024. Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang. Kalangan oposisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024. Kita dihadapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi akan ada arah common enemy, musuh bersama, ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 20 April. Aziz juga menganalisis pihak rezim tidak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan oposisi jelang tahun 2024. Menurut dia, ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi. Bahkan, dia menilai tidak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizik. Sebagai informasi, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab Rumah Sakit Umi pada 24 Juni 2021. Pihak rezim pastinya tidak akan tinggal diam, sudah jadi perhitungan mereka. Saya yakin akan ada manuver terkait penegakan hukum yang berkeadilan, bahkan kejutan manuver bisa terjadi pada Bang Rizik sendiri. Oleh karena itu, Aziz mendorong kalangan oposisi bersatu dan meninggalkan baju kelompoknya agar menjadi gerakan yang signifikan. Aziz menegaskan kebutuhan pemerintahan Indonesia yang adil bukan hanya demi umat Islam semata, tapi seluruh warga Indonesia. Keadilan bukan cuma domain umat Islam, bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies, bukan domain juga pendukung Jokowi dan sebagainya. Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki hati nurani masing-masing. Dirinya mencontohkan ribuan umat Islam yang tetap turun mendampingi saat pembacaan vonis HRS beberapa waktu lalu. Aziz menyebut itu hanyalah contoh kecil semata. Menurut Aziz, sudah saatnya seluruh kalangan bersatu dan menjadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Abaikan identitas politik Islam, sekuler atau siapapun partainya, nanti asal-usul dari keadilan itu. Dengan monumen HRS, posisi gait suara akan semakin besar. Aziz juga mengkritisi kegagalan partai politik Islam menjadi pemimpin bangsa saat ini. Hal itu menurutnya karena parpol maupun sistem Islam tidak dipercaya oleh rakyat. Namun rintangan itu dinilai dapat disingkirkan apabila semua sepakat membawa penegakan hukum dan politik etis sebagai isu besar. Selama ini politik Islam huru-hara pecah kalau keadilan kita punya nurani yang sama, ujar Aziz. Utang di era Jokowi meroket secara tajam, bahkan terakhir utang tercatat telah menembus 7.000 triliun rupiah. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengingatkan bahwa angka ini berbahaya bagi kesehatan keuangan dan tata kelola negara. Sekalipun jika dibandingkan dengan PDB, utang masih berkisar 40,17% atau angka yang masih dianggap aman oleh pemerintah. Tapi angka ini pasti merangkak naik terus mendekati 60%. Batas tertinggi yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, jika dilihat dari kinerja ekonomi pemerintah saat ini, tidak menutup kemungkinan Jokowi akan terus menambah utang lagi. Ujarnya dikutip dari redaksi kantor berita politik RMOL pada Minggu 3 April yang lalu. Jika terus menambah utang, maka akan menambah beban keuangan negara yang mengakibatkan negara semakin tidak berdaya dan tidak berwibawa. Muslim juga lantas membandingkan kinerja Jokowi dengan Presiden ke-6 RI, SBY Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola utang, di mana SBY dengan tegas melunasi utang RI ke IMF lebih cepat, sementara di era Jokowi untuk membayar bunga utang saja perlu utang yang baru. Apakah Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara lagi selain berutang dan juga hanya berutang? Tidakkah ini berbahaya bagi kelangsungan negara ini? Tidakkah negeri telah tergadai karena utang oleh Jokowi yang bikin prestasi utang? Terakhir, Muslim juga menilai bahwa Jokowi pantas untuk dijuluki sebagai bapak utang. Pantaslah kalau Jokowi disebut bapak utang dari prestasi pencapaian utangnya dibanding dengan jumlah utang presiden sebelumnya. Pungkas Muslim. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Ngeri-ngeri.
Jokowi telah sembunyikan utang ratusan triliun. Ekonom senior Indef, Profesor Didik Rahbini menyebut utang negara terus membengkak dan disembunyikan, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Hal itu diungkapkan oleh Didik pada diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju atau PIM dengan tajuk Outlook 2021 National Economy Outlook yang dilansir dari Hops.id jaringan suara.com pada hari Jumat 15 Januari. Menurut Didik lagi, utang yang terus membengkak dan disembunyikan nyaris tidak dipermasalahkan oleh DPR, padahal jumlahnya terbilang sangat besar. Ini disembunyikan 921 triliun, tidak dibahas di DPR, tapi yang dibahas 446,3 triliun SBN, sedangkan 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo. Negara ini makin otoriter. Pada tahun 2021, tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan sampai 1.530,8 triliun rupiah. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR. Didik secara tak langsung mengaku kecewa dengan capaian Jokowi di bidang ekonomi. Sebab, sejak 2 tahun terakhir, utang negara terus mengalami pembengkakan. Itulah mengapa dia mengatakan pemerintah sedang berjalan ugal-ugalan. Pemerintah ugal-ugalan sejak tahun 2019, zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk, tidak pernah dikendalikan. Berkaca pada kenyataan tersebut, Didik tak sungkan menyebut Jokowi sebagai raja utang. Bukan hanya itu, secara keseluruhan pemerintahan yang saat ini menjabat juga layak untuk disebut demikian. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Parahnya, kata Didik, pemerintah seakan tak bisa berbuat banyak mengatasi permasalahan besar itu. Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya memahami situasi ini. Namun, dia juga tak bisa berbuat banyak lantaran tekanan politik yang kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti, tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik, ya dia marah-marah, salah dia. Begitu ucapnya.